Masih bersama saya Adini dan kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Kemunculan buaya muara resahkan warga Bungus, Padang. Pencuri isi kotak amal ditangkap polisi setelah 5 hari buron. Sepekan jelang tahun ajaran baru dimulai, penjualan pakaian sekolah laris manis diserbu siswa baru. Tim BKSDA Sumatera Barat bersama BPBD Padang serta pencinta reptil berupaya menangkap seekor buaya muara di sebuah selokan yang tersambung dengan muara sungai yang berdekatan dengan permukiman di daerah Bungus Barat sekitar 20 km dari pusat kota Padang. Namun upaya penangkapan itu belum membuahkan hasil meski telah dipancing dengan seekor ayam sebagai umpan. Buaya yang berukuran cukup besar itu berhasil kabur. Kemunculan buaya muara di kawasan itu diketahui sejak 3 bulan lalu. Menurut warga, kemunculan buaya muara lebih dari 1 ekor dengan berbagai ukuran. Kawasan sungai yang berdekatan dengan permukiman itu merupakan habitat buaya muara. Di 3 bulan belakangan ini, buaya ini selalu nongkrong di sini. Jadi kami sangat mengkhawatirkan. Kadang-kadang orang mancing itu bukan orang Bungus ini, datang dari luar, dia tiba-tiba duduk jongkok di situ. Jadi ini sangat membahayakan. Kami berharap atas nama warga kepada pihak yang terkait, KSDA namanya Pak, ya, dan reptil tadi, mohon ini ditangkap sesegera mungkin. Jadi sudah dicoba dilakukan penangkapan oleh teman-teman dari reptil ya, Bang Danu dan kawan-kawan, tetapi mungkin belum berhasil, belum rezekinya. Ya mungkin apakah besok mungkin akan dilakukan lagi. Belum diketahui pasti jumlah buaya yang berada di muara itu. Namun demikian, warga dilarang untuk beraktivitas di muara sungai untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Alfi melaporkan dari Padang. Setelah 5 hari menjadi buronan polisi, seorang pencuri isi kotak amal di Masjid Al-Furqan, Desa Rawang, Pariaman, akhirnya ditangkap polisi. Pelaku berinisial J dan baru berusia 18 tahun. Ditangkap di Kelurahan Tarata, Pariaman. Penangkapan ini berdasarkan rekaman kamera pengintai dan keterangan saksi. Pelaku kemudian dibawa ke Mapolres Pariaman guna diperiksa lebih lanjut. Dari pengakuan tersangka, uang dari 2 kotak amal yang dicurinya berjumlah lebih dari 3 juta rupiah. Usai mencuri, tersangka kabur ke Padang dan menghambur-hamburkan uang curiannya untuk menikmati hiburan malam dan membeli minuman keras. Namun setelah uangnya habis dan hanya tersisa Rp16.000, tersangka kembali ke Pariaman untuk merancang aksi kejahatan berikutnya. Namun, sebelum niat itu terlaksana, tersangka keburu ditangkap polisi. Kabur ke kota Padang dengan uang di bawah itu kurang lebih 3 juta. Uangnya digunakan untuk minum-minuman keras, miras, kemudian masuk tempat hiburan malam, kafe. Setelah habis, baru meluncur pulang. Ketika pulanglah kita lakukan penangkapan. Dan uang tersisa ya sekitar 16.000 yang tersisa. Tersangka dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman. Satu pekan jelang dimulainya proses belajar mengajar peserta didik baru, toko penjualan pakaian sekolah ramai dikunjungi oleh orang tua murid dan anak mereka. Seperti terlihat di Pasaraya Padang, pembeli silih berganti datang untuk belanja pakaian sekolah. Mereka mencoba satu persatu baju,
maupun rok yang sesuai untuk ukuran badan masing-masing. Gusmira, orang tua siswa mengatakan, ia sengaja membeli pakaian 1 pekan sebelum anaknya masuk kelas untuk antisipasi agar tidak kehabisan stok dan pilihan untuk anaknya. Menurut ibu 2 anak itu, ia membeli 2 jenis seragam, yakni seragam putih dan seragam pramuka. Karena 2 jenis ini tidak disediakan oleh sekolah. Selebihnya, orang tua murid wajib membeli di sekolah masing-masing. Baju putih biru sama baju pramuka. Kalau selebihnya bajunya kayak baju basiba itu gimana? Di sekolah disediakan 2 macam. 2 macam. Baju putih sama baju pramuka. 2 berarti ibu ya. Anak ibu sekolahnya di mana? Di SMP 38 Pak. Di daerah? Lubuk Kilangan. Di Terantang. Terantang Lubuk Kilangan ya. Baju seragam putih sama baju pramuka. Ini kan sekolahnya masih 1 pekan lagi. Kenapa memilih sekarang belinya? Biar nggak kepepet waktu nanti. Salah seorang pedagang pakaian sekolah di Pasaraya mengatakan, sejak pendaftaran murid baru, tokonya sudah ramai dikunjungi pembeli dan mulai ada peningkatan penjualan. Peningkatan ada terus. Kalau sekarang kan kayak ini udah mulai ramai kakak carinya. Ini diprediksi kapan puncak ramainya ini? Bulan 10 lah. Tanggal 10. Tanggal 10 ke atas lah. Yang ramai di Minadi itu pakaian SMP, SD, SMP. Kalau sekarang SD banyak, SD, tapi SMP banyak juga. Namun diprediksi, 2 hari menjelang tahun ajaran baru dimulai, orang tua murid dan anaknya akan ramai menyerbu toko yang menjual pakaian sekolah, sesuai dengan pengalaman tahun-tahun sebelumnya. Robiham melaporkan dari Padang. Lebih dari 200 warga yang tinggal di sekitar gudang KPU di daerah Kotopulai, Kecamatan Koto Tangah, dikerahkan untuk melipat surat suara hari Senin. Kegiatan ini merupakan tahapan penyelenggaraan pemilihan suara ulang calon anggota DPD Sumatera Barat yang akan digelar Sabtu 13 Juli mendatang. Sebanyak 666.000 lebih surat suara sesuai jumlah daftar pemilih tetap Kota Padang dilipat sejak Sabtu malam pekan lalu. Pengerjaannya dibagi per kelompok, masing-masing 3 orang untuk melipat 2.000 surat suara untuk 1 shift. Kegiatan ini dimulai pukul 8 pagi hingga pukul 12 malam. Tak hanya melipat, petugas juga menyortir surat suara yang rusak, seperti cetakan buram, tidak jelas, atau robek. Dari 80% surat suara yang telah siap dilipat dan disortir, hanya sebagian kecil yang ditemukan tidak memenuhi syarat. KPU akan menyiapkan kotak suara, bilik suara, serta kelengkapan pencoblosan, serta kelengkapan administrasi lainnya. Dijadwalkan tanggal 11 Juli hingga 12 Juli ini, pendistribusian kelengkapan pemungutan suara sudah sampai di semua TPS yang ada di Kota Padang. Jumlah surat suara yang datang itu sejumlah pemilih. Pemilih kita 666.071 dan ditambah surat suara cadangan 2%. Itu jumlah surat suara yang datang dan akan disebar di 2.681 TPS yang ada di Kota Padang. Ya, nanti kita akan mendistribusikannya ke kelurahan di tanggal 11, di tanggal 12 itu kita akan kelurahan akan mendistribusikannya ke TPS-TPS yang ada di Kota Padang. Pemilihan suara ulang calon anggota DPD ini berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi. KPU diperintahkan melakukan pemungutan suara ulang di seluruh kabupaten dan kota di Sumatera Barat dengan mengikutsertakan Irman Gusman sang penggugat. Hasil pemilu DPD tanggal 14 Februari lalu dibatalkan Mahkamah Konstitusi. Laude Juhardio Anse melaporkan dari Padang.